gambarkan antara gelombang datang yang warna merah dan gelombang pantul yang warna biru. Nah, kira-kira nanti akan membentuk gelombang seperti ini tadi dia. Ada yang dia berosilasi di tali itu, gitu ya. Baik, yang sebelah kiri ini kita namakan sebagai titik asal getaran. Sementara yang di sebelah kanan adalah titik pantulnya. Nah, ternyata kita bisa melihat adanya simpul. Ini simpul, ini simpul, simpul, dan simpul. Posisi simpul ini kita katakan namanya simpul 1. Kalau kita hitung dari titik pantul, maka posisinya adalah posisi 0. Yang kedua adalah simpul 2 yang di sini. Kalau kita hitung dari titik pantul, maka posisinya adalah setengah lambda. Karena kan dari sini kita hitung ya, itu namanya 1 lambda. Kalau dari sini kemari berarti hanya 1/2 lambda. Dan simpul yang ketiga posisinya di sini. Kalau kita ukur dari titik pantul, ternyata posisinya 1 lambda atau 2/2 lambda. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa posisi dari simpul-simpul terhadap titik pantul itu ada polanya. 1/2, 2/2, nanti di sini 3/2. Jadi secara rumus bisa kita buat posisi simpul ke n sama dengan n kurang 1 kali 1/2 lambda, di mana n ini adalah nomor simpulnya. Misalkan nomor simpul pertama berarti 1 n-nya. 1 kurang 1. Kalau ditanya simpul ketiga berarti n-nya 3. 3 kurang 1 sama dengan 2 gitu ya. Baik, yang berikutnya kita mengenal yang namanya perut. Nah, perut itu yang mana? Perut itu yang ini, yang bukit dan bukit. Nah, jadi posisi perut 1 kalau kita lihat dari titik pantul, karena ini kemari adalah setengah gelombang, maka dari sini sampai sini adalah 1/4 gelombang, 1/4 lambda. Posisi perut 2 ada di sini. Posisi perut 2 kalau dihitung dari titik pantul, dari sini kemari adalah setengah, nambahnya 1/4, berarti jadi 3/4 lambda. Posisi perut ketiga 5/4 lambda ya. Dari sini kemari 1 tambah 1/4 jadi 5/4 lambda. Nah, kalau kita perhatikan polanya, ini adalah pola dari ganjil ya. 1, 3, 5. Bawahnya pernya 4. Maka kita bisa membuat rumus untuk posisi perut pada gelombang stasioner ujung tetap, yaitu Pn sama dengan 2n kurang 1 kali 1/4 lambda, di mana n ini adalah nomor perutnya. Contoh perut pertama berarti n-nya 1. 2 kali 1, 2 kurang 1, 1. Berarti 1 kali 1/4 lambda sama dengan 1/4 lambda. Pas ya. Contoh lagi, misalkan kita mau tahu posisi perut ketiga. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6 kurang 1 jadi 5. 5 kali 1, 5/4 lah hasilnya. Oke, berarti pas ya antara rumus yang sudah kita buat dengan gambaran dari posisi perut-perut ini di gambar aslinya. Oke. Nah, kira-kira tadi seperti inilah visualisasi yang terjadi di tali yang memiliki gelombang stasioner pada ujung bebas. Nah, di sini ada titik asal getaran ya, tadi dari sebelah kiri, kemudian gelombang datangnya merambat ke sebelah kanan, dan di sini terjadilah pemantulan. Kita katakan di sini titik pantulnya. Baik, ada posisi perut dan simpul juga ya. Nah, simpulnya itu adalah di sebelah sini. Ini simpul pertama. Lalu di sebelah sini simpul yang kedua, dan di sini simpul yang ketiga. Nah, bagaimanakah cara merumuskannya? Nah, rumusnya adalah Sn sama dengan 2n kurang 1 kali 1/4 lambda. Nah, kalau kita perhatikan ya, kan posisi awalnya dia dari atas. Berarti yang namanya satu gelombang dari atas ke bawah kembali lagi ke atas, dari puncak ke puncak, gitu ya. Sehingga kalau kita mau lihat posisi simpul pertama dari titik pantul, berarti dari sini sampai sini. Karena dari sini sampai sini adalah setengah gelombang, dari puncak ke lembah ini setengah gelombang, berarti dari puncak ke simpul 1 adalah 1/4 gelombang. Baik, kita buktikan ya. Misalkan simpul 1 n-nya 1, berarti 2 kali 1, 2 kurang 1, 1 kali 1 jadi 1/4 lambda. Nah, kalau kita lihat nanti simpul yang kedua, ya, ini berarti sama dengan berapa ini? Oke, dari sini kemari setengah lambda. Ini kemari 1/4, berarti setengah tambah 1/4, 3/4 lambda. Artinya gini, untuk
pola dari simpul pada ujung bebas ini ternyata sama dengan pola dari perut pada ujung tetap. Jadi kita hanya tukar rumus aja ya. Yang tadi di ujung tetap dia sebagai rumus perut, di ujung bebas dia jadi rumus simpul. Nah, begitu juga untuk perutnya. Perutnya pertama berada di sini. Perut satu berarti di posisi 0 di titik pantulnya. Perut kedua adanya di sini. Nah, berarti kan kalau dari sini kemari satu gelombang, maka dari sini kemari setengah gelombang, setengah lambda. Perut ketiga posisinya di sini di satu gelombang. Nah, secara rumus perut ke n sama dengan n kurang 1 kali 1/2 lambda. Ya, tinggal ganti aja ya. Tadi untuk yang ujung tetap, rumus perut ini adalah sebagai rumus simpul.